Ini dia kenapa menurut gue PCX 160 adalah motor terbaik yang pernah gue beli. Dan juga banyak masalahnya. Halo, Hanzi di sini. Kali ini gue bakal cerita kenapa gue beli motor PCX. Berikut juga dengan 5 alasannya. Dan kenapa menurut gue PCX itu lebih baik dibanding kompetitornya ya. Jadi, motor segmen 150cc itu ada banyak ya. Ya 150, 160cc lah ya. Kayak Vario, Aerox, Lexi, NMAX, dan lain-lainnya. Dan PCX juga gitu. Jadi, motor mana yang harus dibeli? Tapi dari banyak motor tersebut, ya gue mutusin untuk membeli PCX aja gitu ya. Dan kali ini gue pengen cerita kenapa gue membeli motor PCX. Ya, dan mungkin juga bisa jadi bahan referensi kalian juga dalam membeli motor di segmen ini. Kenapa gue enggak membeli motor kayak NMAX atau Lexi dan lainnya gitu ya. Jadi sebelumnya gue punya motor Aerox tahun 2018 dan gue juga udah pakai cukup lama sampai akhirnya gue memutuskan untuk menjualnya gitu. Lah, kenapa dijual gitu? Sebenarnya alasannya simpel sih, yaitu jok belakangnya itu yang ketinggian gitu ya. Jadi penumpang belakang tuh bakal sulit banget buat naik ke motornya gitu ya, apalagi perempuan gitu, dan itu bakal ribet banget. Karena Aerox ini ngambil konsep motor sport gitu, yang dimana ya bagian belakangnya atau bagian buntutnya itu cukup tinggi gitu ya, kayak nungging gitu ya. Jadi ya bakal sulit tuh kalau penumpang pengen naik gitu. Ya akhirnya gue ngejualnya aja lah, demi alasan ergonomis aja sih sebenarnya ya. Tapi itu overall motor tuh nggak pernah bermasalah sih Aerox sih. Lalu gue bingung motor apa yang cocok untuk pengganti Aerox kan. Nah, yang pertama gue list dulu tuh apa aja kebutuhan gue terkait dengan motor yang gue butuhkan. Pertama, motornya harus bisa dibawa touring. Kedua, punya tenaga yang bagus, kayak enak lah ya tenaganya ya. Ketiga, punya bagasi dan tangki bensin yang cukup ya, karena gue cukup sering touring ya, mungkin gak sering banget tapi gue ada kebutuhan motor itu bisa buat touring. Jadi ya kenapa gue butuh bagasi, tangki, dan tenaga juga yang enak. Apalagi di Indonesia tuh ya daerah-daerah pegunungan ya, jadi harus kuat lah tenaganya. Bagasi juga harus banyak ya, harus gede biar gue bisa bawa barang banyak gitu. Dan keempat, juga enak buat dibawa harian ya, karena ini motor matic lah ya, motor harian gitu pada dasarnya. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan, gua memutuskan untuk mengambil PCX 160. Kali ini gue bakal jelasin 5 alasan kenapa gua ngambil PCX 160 yang menurut gua hal tersebut yang menjadi kelebihan dari PCX itu sendiri. Oke, yang pertama, desainnya bagus. Itu udah paling simpel. Emang visual itu nggak bisa bohong, dan visual itu ya hal pertama yang kita lihat gitu ya. Entah terlepas motornya mau kayak gimana, tapi kalau desainnya kurang juga pasti ragu tuh untuk ngambilnya. Dan menurut gua PCX ini desainnya bagus. Ya gue tahu desain itu emang selera, dan desain itu subjektif banget di masing-masing yang punya preferensinya sendiri. Tapi di PCX ini menurut gua desain itu dinamis banget, elegan banget, dan yang paling gue suka itu lampunya. Menurut gue pribadi, gak ada lampu sekeren ini dan selegan ini untuk motor di segmen ini ya. Jadi lampu PCX itu sendiri tuh kayak lampu mobil gitu. Jadi kayak dia ada 3 dimensi gitu. Jadi di lampunya itu ada kedalaman, dan di dalam lampu itu banyak elemen-elemen gitu loh. Jadi gue cukup attention to detail gitu ya. Nah, di dalamnya sendiri tuh menurut gue tuh cakep gitu lampunya gitu ya. Jadi bukan sekedar lampu LED terus dibungkus dengan mika gitu kan, kayak lampu-lampu motor biasa. Yang menurut gue itu agak kurang gitu ya. Dan ini tuh desain lampu PCX tuh menurut gue niat gitu ya. Ibaratnya kalau ditempel ke mobil nih udah kayak lampu mobil gitu. Baik lampu depan sama lampu belakang itu menurut gue itu bagus banget. Mungkin kalau kalian pernah lihat motor PCX, coba perhatiin deh lampu PCX itu bener-bener detail banget sampai ke dalam-dalamnya gitu. Dan itu gue suka banget gitu ya. Ya walaupun sering dibilang desain motor PCX itu ya motor bapak-bapak gitu, tapi gue suka banget, apalagi bagi lampunya. Oh iya, dan ini pun gue beli motor PCX ini sebelum NMAX dan PCX yang terbaru muncul ya, jadi belum ada tuh yang terbarunya gitu ya. Lalu yang keduanya adalah tangki dan bagasinya juga gede, ya itu udah pasti ya. Karena sesuai kebutuhan gue nyari tangki dan bagasinya udah gede, otomatis Vario dan sejenis Aerox gitu dan Lexi menurut gue itu agak kurang gitu ya, agak kurang gitu.
dari segi bagasi dan tangki bensinnya. Karena kebutuhan gue adalah touring kecil-kecilan, jadi ya gue butuh motor yang tangkinya gede, bagasinya gede, dan gue rasa PCX ini setahu gue punya tangki bensin dan bagasi yang gede ya. Sedangkan kompetitor itu kayak NMAX tuh yang mungkin lebih kecil gitu dari PCX kalau nggak salah ya. Dan bagasinya si PCX tuh emang gede banget sih, gede banget. Bisa naruh helm full face tuh langsung ditaruh aja, nggak perlu dibolak-balik gitu. Ya mungkin beda tipis sih sama NMAX gitu ya, nggak begitu ngaruh banyak sih. Sedangkan kalau kayak Vario sama Lexi kan ya mungkin tuh lebih namanya motor juga lebih kecil ya, jadi mungkin dia nggak begitu banyak dari segi tangki dan bagasi gitu. Karena pengalaman gue pakai Aerox dulu ya, yang tangki bensin itu nggak salah cuma 4 liter sekian gitu ya, dan itu capek banget ya. Setiap gue touring mau ke Bandung atau mau ke Bogor itu dikit-dikit ke pom bensin gitu karena tangkinya kecil. Yang ketiga ya, ini mungkin alasannya agak aneh ya, tapi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan gue, yaitu stangnya itu naked ya. Mungkin banyak yang nggak suka gitu ya sama stang naked ya di PCX ini, tapi gue suka banget asalkan warnanya hitam ya, bukan chrome ya, karena menurut gue agak berlebihan aja sih. Dan menurut gue ini bagus karena apa, dia nggak ada pesaingnya di kelas ini yang pakai stang naked, jadi benar-benar berasa beda gitu kalau kita compare sama Lex. Jadi ini benar-benar berasa beda gitu kalau kita compare sama Lexi, NMAX, bahkan Aerox kan gak ada yang pakai stang naked gitu, semuanya ketutup gitu. Selain menurut gue keren, jadi kesannya juga dinamis, elegan, dan sporty aja gitu menurut gue ya pakai stang naked ini. Selain itu juga itu bisa buat gue nempel gantungan karena stangnya naked, jadi enak lah nempel gantungan. Contohnya kayak bracket buat HP ataupun gantungan barang, ya bisa gue tempel di stang gitu, bracket-bracketnya gitu dengan mudah juga gitu ya, dan simetris juga. Karena gue sempat nempelin bracket HP di dudukan spion gitu ya di Aerox gue, dan itu menurut gue agak jelek aja dan aneh aja gitu ya, dan ngeri dijambret juga gitu. Sedangkan kalau di PCX ini karena stangnya kebuka, gue bisa nempelin bracket HP gitu di tengah-tengah stangnya, dan itu enak banget gitu ya. Jadi kalau naruh HP pun ya kelihatan karena di tengah-tengah gitu. Nah, berikutnya yang keempat, motornya ya menurut gue sih nyaman sih. Motornya itu ya bisa selonjoran ya, jadi kaki kita bisa lurus, jadi nggak pegal kalau touring jauh. Walaupun decknya itu nggak selebar NMAX, tapi bagi gue sih udah cukup lah ya. Sedangkan kayak Vario atau Aerox itu kan nggak bisa. Waktu gue pakai Aerox dulu, kadang kaki gue sampai agak rebahan keluar decknya karena pegel. Makanya gue ngambil PCX biar bisa selonjoran. Ya paling minusnya nggak bisa bawa galon aja sih. Kalau dari segi keluasan deck harusnya NMAX ya. NMAX itu setahu gue lebih gede gitu ya, lebih jauh, lebih luas gitu. Berikutnya yang kelima, ini mungkin alasan aneh juga tapi alasan kelima adalah karena menurut gue di jalanan antara NMAX dan PCX, di jalanan itu lebih banyak NMAX gitu ya menurut gue ya dibanding PCX itu. Jadi hampir semua orang yang gue kenal itu beli NMAX gitu. Jadi gue ngerasa kayak pasaran aja gitu. Sedangkan PCX itu ya mungkin gak begitu banyak lah ya di lingkungan gue gitu. Jadi ngerasa beda aja sih. Jadi mungkin NMAX itu cukup laku ya dan cukup terkenal, jadinya hampir semua orang pakai NMAX gitu. Dan gue rasa gue pengen beda aja sih. Jujur gue agak sulit banget waktu gue nentuin motor, karena opsi gue tuh antara NMAX, ADV ataupun dan PCX gitu ya. Tapi setelah gue timbang-timbang akhirnya gue ngambil PCX aja, karena sebelumnya gue udah pernah pakai Yamaha gitu kan bertahun-tahun gitu, dan ya gue nggak pernah nyobain produk Honda, jadi ya sekalian aja lah gue coba lah gitu. Kalau gue dari Aerox ke NMAX lagi kan kayaknya nggak signifikan banget ya, apalagi dia mirip-mirip gitu kan rangka dan mesinnya gitu. Kesimpulannya adalah ini motor enak sih buat dipakai harian ataupun touring. Tangki bensinnya besar, bagasi juga luas, hampir semua barang itu muat gue taruh di bagasi. Bahkan tas gunung pun muat gitu ya, yang kecil gitu. Kalau soal tenaga mungkin biasa aja ya, tapi gue paham lah dengan segmen motor ini ya, karena dia setahu gue nih emang bukan jual tenaga ya. Beda sama waktu gue pakai Aerox tuh emang ya menurut gue sih keluar aja tenaganya. Kalau dari soal desain, menurut gue nih motor paling elegan di segmen ini ya, dan gue sih suka banget gue malah. Walaupun fiturnya nggak terlalu banyak ya, tapi gue rasa udah cukup lah ya. Yang penting ada keyless dan sudah ABS gitu. Speedometernya menurut gue kurang informatif dan masih kalah sama ADV yang udah ada pengukur suhu. Dan kalau soal rangka, untungnya ini udah tubular ya, yang biasa lah, yang umum gitu, bukan ESAF. Jadi ya gue agak tenang lah ya. Dan dari segi desainnya gue suka aja sih sama PCX itu dibanding sama NMAX.
mau dari lihat depan ataupun belakang, menurut gue ini dinamis banget sih. Ya segitu aja sih alasan kenapa gue beli motor PCX. Pada dasarnya sih semua motor itu bagus, tinggal balik lagi ke selera dan kebutuhan kita. Jangan ngikutin apa kata orang lain, dan ya beli aja apa yang lu suka lah. Dan karena gue udah cukup lama juga pakai ini motor, problemnya juga banyak banget nih di PCX ini. Ya nanti gue bakal ceritain di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Nanti gue bakal bahas kekurangan dari PCX 160 ini. Bye bye.